Yuk kita bahas sebuah film yang berjudul Kung Fu Jungle atau dikenal juga dengan Kung Fu Killer. Film yang dibintangi oleh Donnie Yen yang lebih dikenal dengan filmnya Mr. Ip Man. Pada plot cerita, seorang pembunuh kejam bernama Fung membunuh eksponen seni bela diri top dan selalu meninggalkan senjata rahasia pada korbannya yang disebut dengan Moon Shadow sebagai identitasnya. Ketika seorang pembunuh terpidana dan ahli kungfu bernama Xiao Hu yang sebelumnya bekerja sebagai instruktur seni bela diri tidak sengaja membunuh seorang pria saat bertarung dan dia pun dipenjarakan. Mendengar kejahatan Fung, dia menawarkan untuk membantu polisi Hong Kong menangkapnya dengan syarat sebagai imbalan atas kebebasannya. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Cerita diawali di markas besar kepolisian yang didatangi oleh Xiao Hu dengan wajah babak belur, yang melaporkan dirinya telah membunuh seseorang. Pada bagian lain, polisi sedang menyelidiki kasus tabrakan sebuah mobil Ferrari yang di jok mobilnya ditemukan 2 paket narkoba, namun sang pengemudi menghilang. Tak jauh dari lokasi kecelakaan, seorang korban penuh luka, terdapat sebuah jenis senjata bernama Moon Shadow berada di dekatnya. Di penjara Stanley, kedatangan geng penjahat yang baru saja dimasukkan ke sel. Sebuah berita di televisi memberitahukan kisah kematian Shakyan yang telah dibunuh semalam. Berita ini rupanya membuat penasaran Xiao Hu yang berusaha untuk menghubungi kepolisian, namun pihak sipir tak mengizinkannya. Akhirnya Xiao mulai memancing kericuhan dengan menghajar geng penjahat yang telah mengusir mereka. Dan aksi pertarungan pun berlanjut. Xiao dapat mengalahkan geng penjahat tersebut. Dia menyatakan jika dia hanya ingin bertemu dengan Madame Lu, seorang inspektur polisi. Beberapa saat kemudian, kedatangan Madame Lu ke penjara guna menemui Xiao. Dalam pertemuan dengan Madame Lu, Xiao mengungkapkan jika dia pernah bertarung dengan Shakyan sebagai juara tinju. Selain itu, dia mengetahui siapa pembunuhnya. Dia ingin membantu kepolisian, namun Madame Lu tak menggubrisnya. Akhirnya, dengan kesal Xiao memberitahukan akan ada 7 korban berikutnya yang akan dibunuh oleh penjahat sadis tersebut. Mendengar hal itu, Madame Lu terdiam dan hanya menyuruh asistennya untuk menyelidiki ke-8 orang yang telah disebutkan tadi, termasuk Xiao Hu. Pada bagian lain, Fung menemui Tan Jingyao yang mengajaknya bertarung dan Fung dapat mengalahkannya. Di kantor polisi, Madame Lu sedang mendapat informasi mengenai ke-8 orang tersebut. Dia terkesan mendengar Xiao Hu adalah mantan kepala sekolah perguruan kungfu terkenal yang memiliki ribuan murid. Selain itu, dia pun bekerja sebagai instruktur kungfu di kepolisian Hong Kong. Namun, dia dikenai hukuman 5 tahun setelah membunuh dalam duel pertarungannya. Tak lama kemudian, Madame Lu mendapat berita jika Tan telah tewas. Dia teringat ucapan Xiao. Tak buang waktu, Madame Lu menemui kembali Xiao guna memberitahukan atas kematian Tan. Xiao menjelaskan jika pembunuh ini hanya menargetkan ahli-ahli bela diri. Dia memohon agar Madame Lu bisa membebaskan dirinya sebelum pembunuhan lain terjadi. Madame Lu tak punya pilihan, dia membebaskan Xiao. Mereka pergi ke Mongkok guna menemui Wang Zhe. Namun setibanya mereka di sana, malah banyak awak media dan polisi yang sedang mengevakuasi mayat Wang He. Mereka tentu datang terlambat. Wang Zhe yang seorang ahli kuncian dalam kungfu tewas dengan gaya yang sama oleh Fung.
Xiaohu tak sengaja melihat keberadaan Fung yang memperhatikan mereka sehingga dia mengejarnya. Tentu membuat Madame Lu panik karena tak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dalam kesempatan itu, Fung berhasil menghajar Xiaohu, namun dia harus kehilangan musuhnya itu saat Fung berhasil meloncat ke gedung lainnya. Begitu juga dengan Madame Lu yang kehilangan Xiaohu karena pergi ke kota Foshan untuk menemui istrinya bernama San Ying. Saat mereka bertemu di pasar, San Ying merasa kesal karena tak mendapat kabar apapun dari Xiaohu dan berakhir dengan melepas rasa rindu mereka. Di rumah, Xiaohu meminta maaf pada gurunya yang telah membuat aib pada perguruannya karena dengan tak sengaja dia membunuh saat beradu ilmu bela diri. Mendengar itu, San Ying memberikan gelang agar Xiaohu dapat menahan tinjunya di kemudian hari. Namun tak sengaja Xiaohu menemukan Moon Shadow di dalam tumpukan barang di rumahnya. San Ying menjelaskan jika beberapa bulan sebelumnya seseorang datang dengan kaki pincang ke perguruannya guna mencari dirinya dan menitipkan benda tersebut. Xiaohu memberitahukan jika dia sedang bekerja untuk polisi Hong Kong yang berhubungan dengan benda itu. Esok harinya mereka menemui Du Fuming untuk menanyakan perihal Moon Shadow. Seseorang mengetahui jika itu adalah milik Fung. Mereka tinggal di Jalan Sui Wui. Mendapatkan info tersebut, Xiaohu langsung menghubungi Madame Lu agar mereka segera datang ke lokasi yang dimaksud. Dalam perjalanan, San Ying meyakinkan Madame Lu jika polisi tak akan mampu memecahkan kasus tersebut tanpa bantuan mereka. Setibanya di TKP, mereka tak menemukan Fung. Rumah itu telah kosong. Namun menurut pemilik rumah, mereka sepasang kekasih yang mengontrak. Sementara istrinya mengidap kanker dan suaminya hanya berlatih kungfu. Akhirnya Madame Lu dapat menemukan petunjuk jika Fung memiliki motif ingin menantang semua ahli kungfu lainnya. Selain itu, data imigrasi memberikan rekaman CCTV-nya jika mereka meninggalkan Hong Kong 3 bulan yang lalu dan tak pernah kembali. Saat mereka akan berpisah, San Ying memaksa untuk ikut pergi dengannya. Karena mereka tak sepaham, akhirnya perdebatan ini diselesaikan Madame Lu jika dia menyetujui agar San Ying ikut dengannya. Walau Xiaohu keberatan untuk melibatkan San Ying dalam kasusnya tersebut. Di dalam mobil, San Ying memberitahukan Madame Lu jika sasaran berikutnya adalah Chen Buang, seorang ahli bela diri pedang. Mengetahui hal itu, polisi mulai mengawasi perguruan Sheng Wan. Sementara Madame Lu dan Xiaohu berada di kedai milik Chen Buang. Pada perbincangan mereka, akhirnya Chen memberitahukan jika dia telah menyerahkan perguruan itu kepada muridnya yang kini menjadi aktor film bernama Hong Ye. Xiaohu tersadar jika sasaran berikutnya adalah Hong Ye. Pada bagian lain, syuting film sedang berlangsung. Aksi pertarungan ini dibintangi oleh Hong Ye. Namun, syuting mereka menjadi kacau saat kedatangan Fung. Dia menyuruh mereka untuk pergi dan hanya menginginkan pertarungan dengan Hong Ye. Pertarungan pedang pun berlanjut. Hong Ye tewas karena sayatan benda tajam. Dalam otopsi terdapat 14 luka sayat. Karena berita di media tentang pembunuhan ini menjadi topik berita utama, membuat Yung Chun, atasan Madame Lu, menjadi marah. Dia mengancam akan mengganti dirinya dengan orang lain. Karena dianggap tak mampu menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Namun Madame Lu berjanji dalam 3 hari berikutnya dia akan berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Madame Lu memberitahukan Xiaohu jika dia dipindahkan ke unit lain maka perjanjian bebas dirinya akan batal. Dia berharap agar mereka bisa menangkapnya sebelum ada korban lain jatuh kembali.
Di depan kantor polisi, para awak media menanyakan pembebasan bersyarat Xiaohu dengan hubungannya kasus yang sedang terjadi. Namun pimpinan Lam tak memberikan kepastian kapan kasus itu akan berakhir. Dalam kebingungannya, telepon di ruangan Madam Lu berdering. Rupanya Fung menghubunginya agar bisa berbicara dengan Xiaohu. Kesempatan itu dimanfaatkan Madam Lu untuk mendeteksi keberadaan Fung. Pada bagian lain, di sebuah spaman diuap keberadaan Fung yang sedang berbicara dengan Xiaohu. Setelah polisi mengetahui keberadaannya, mereka langsung menyergapnya. Namun lagi-lagi apes, polisi kehilangan jejaknya kembali. Dia telah pergi dari tempat tersebut. Mendengar itu membuat Madam Lu kesal. Dia terheran mengapa Fung mengetahui Xiaohu berada di dalam penjara. Menurutnya Fung sangat mengenal dirinya. Namun Xiaohu tak memberitahukan jika mereka sebenarnya berteman. Di dalam rapat, Madam Lu mendapatkan informasi jika bawahannya menemukan rumah nenek Fung yang berada di Tai'o. Tak buang waktu, polisi langsung menggerebek tempat tersebut. Namun mereka hanya menemukan rumah kosong. Dalam penyelidikan, polisi memastikan jika Fung memang tinggal di rumah tersebut. Madam Lu meminta timnya untuk siap siaga jika Fung kembali ke rumah itu. Dia adalah pembunuh yang berbahaya. Kedatangan Fung dengan perahu bootnya menjadi incaran polisi yang sudah menunggunya. Namun dia mengetahui jika dirinya sedang dikepung. Dia berhasil menyelinap dan menghilang dari perahunya. Tentu membuat Madam Lu dan timnya kelabakan. Dia memerintahkan tim buruh sergap untuk bergerak menangkapnya. Pada bagian lain di kantor polisi, mereka menemukan rekaman CCTV di mana Fung berkunjung ke penjara untuk menemui Xiaohu. Fung mulai melakukan penyerangan terhadap polisi tersebut. Madam Lu mendapatkan informasi dari atasannya untuk menangkap Xiaohu karena mereka dianggap telah bekerja sama. Kesalahpahaman ini membuat Xiaohu terpaksa harus kabur dari Madam Lu dan terpaksa melumpuhkan para polisi. Di saat yang bersamaan, Fung berusaha meloloskan diri dari sergapan polisi. Dalam suatu kesempatan, Shan Ying bertemu dengan Fung yang tentu sebuah kesempatan baik baginya untuk mendapatkan Xiaohu yang sedang dicarinya. Akhirnya mereka pun bertarung. Namun dengan mudah Fung dapat melukai dan membuatnya terkapar dan tak berdaya. Madam Lu yang kehilangan semua anggotanya terpaksa melakukan pengejaran terhadap Fung. Dengan rasa sedih, Xiaohu menemukan istrinya yang sudah tak berdaya. Namun Xiaohu dapat menghajar Fung. Sayangnya dia dapat meloloskan diri setelah berhasil merebut perahu dari tangan polisi. Aksi kejar-kejaran dengan perahu pun berlanjut. Madam Lu dapat mengejarnya, walau pada akhirnya Fung dengan nekat menabrakkan perahunya tersebut, sehingga dia dapat meloloskan diri. Kedatangan ambulans mengevakuasi Shan Ying dan polisi yang terluka. Sementara Xiaohu menghubungi Madam Lu guna memberikan alasan Fung melakukan pembunuhan tersebut agar dirinya bisa menjadi ahli kungfu terbaik. Walau Madam Lu kesal karena tak diberitahukan hal ini dari awal. Xiaohu beralasan jika hal ini dikarenakan dia harus melindungi Shan Ying. Kedatangan atasan Madam Lu untuk memberitahukan jika seseorang telah mengganti posisinya untuk memimpin kasus tersebut. Selain itu, petinggi polisi juga memindahkan atasannya ke bagian lain. Malam harinya, Xiaohu teringat kisah masa lalunya bersama Shan Ying. Madam Lu yang masih penasaran, dia pun mendatangi kembali rumah nenek Fung untuk mendapatkan petunjuk baru. Usahanya ini tak sia-sia, dia berhasil mendapatkan daftar rencana Fung yang akan menjadi targetnya. Pada bagian lain, Fung mendatangi target selanjutnya. Kali ini dia datang ke full container untuk mencari seseorang bernama Shao.
Pung yang telah menunggunya berusaha untuk menghalangi laju kontainer guna mendapatkan Xiao. Namun di luar perkiraannya, Xiao yang turun dari kontainer tersebut. Sementara Xiao menghubungi Madam Lu guna memberitahukan jika Fung berada di lokasi kerjanya. Dia mendapat informasi tentang rencana pembunuhan dirinya dari Xiao. Akhirnya pertarungan Xiao dan Fung berlanjut. Setelah Fung tak berdaya, Xiao tak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya, sehingga Fung berusaha untuk kabur di antara lalu lalang kontainer. Apesnya baju Xiao tersangkut kontainer sehingga dia terseret kontainer tersebut yang mengakibatkan dia tak berdaya. Kesempatan itu dimanfaatkan Fung untuk membunuhnya. Namun kedatangan Madam Lu tepat pada waktunya. Karena Fung tak ingin menyerahkan diri, sehingga Madam Lu menembakkan pistolnya yang tentu membuat Fung tewas di tempat. 3 bulan kemudian, kedatangan Madam Lu untuk menjenguk Xiao di penjara. Kini Xiao adalah orang yang paling disegani di penjara tersebut. Madam Lu memberitahukan jika polisi akan meninjau ulang kasusnya dan mengajaknya agar Xiao kembali menjadi instruktur kungfu di kepolisian Hong Kong. Film ini pun ditutup dengan kembalinya Xiao ke perguruan ayah mertuanya setelah dia dibebaskan dari tuntutan hukuman tersebut. Thanks for watching and bye-bye.